Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan walaupun dengan Zoom. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan teman-teman kita yang masih kurang sehat, Allah segera sembuhkan teman-teman kita. Amin. Mohon izin, kali ini saya akan berbagi tentang AKM. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan materi atau informasi baik dari BIMTEK yang diadakan oleh Kemdikbud maupun dari seminar-seminar atau webinar-webinar lainnya. Mungkin di sini kita bisa saling mengisi kekurangan. Kalau nanti misalnya saya ada yang kurang, tolong dilengkapi. Kalau ada yang salah, tolong diperbaiki. Baik, saya langsung saja. AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Mungkin sebagian ada yang baru sekedar mendengar gitu ya, tapi belum belum dong. Masih ada kepikiran apa itu AKM. Nah, AKM ini merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh seluruh siswa. Nah, AKM ini yang diukur yaitu literasi membaca dan literasi numerik. Nah, kenapa ada AKM? Tahun 2020, Kemdikbud mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang Merdeka Belajar, di mana ujian sekolah berbasis nasional, berstandar nasional, diganti dengan ujian sekolah. Ya, yang tadinya USBN jadi US, ujian sekolah. Kemudian ujian nasional diganti dengan asesmen nasional. Kemudian PPDB dengan zonasi. Ya, jadi PPDB dengan zonasi itu bukan hanya di Jakarta saja, tapi sudah dari tahun-tahun yang lalu, sudah berapa tahun ya? Mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun, itu di daerah-daerah juga sudah mulai. Nah, kemudian kita juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan RPP. Nah, ujian nasional ini diganti dengan asesmen nasional. Inilah yang menjadi rujukan kita untuk adanya AKM ini. Apa manfaat dari asesmen nasional? Yang pertama, untuk potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran di sekolah. Ya, walaupun asesmen nasional ini tidak semua anak, ya, tapi itu menjadi sandaran kita untuk mengadakan program pembelajaran di sekolah sebaiknya seperti apa. Nah, asesmen nasional ini bukan hanya AKM, tapi juga ada survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Nah, AKM-nya sendiri, seperti tadi sudah saya sampaikan, terdiri dari 2, yaitu tes literasi membaca dan numerik. Kemudian survei karakter ini maksudnya adalah supaya kita itu mengetahui bagaimana sosial emosional anak didik kita. Kemudian
survei lingkungan belajar itu untuk mengetahui baik itu sarana prasarana ataupun dari segi yang dipenuhi seperti itu, yang mempengaruhi pembelajaran siswa. Nah ini ya Bapak Ibu, AKM ini menjadi alat ukur kinerja satuan pendidikan. Ya, kalau dari siswanya ini nanti siswanya akan melakukan tes ya, tesnya survei AKM literasi, kemudian literasi, numerasi, kemudian survei karakter. Nah, guru dan kepala sekolah juga dilibatkan dalam survei lingkungannya. Nah, ini akan menjadi hasilnya ini akan menjadi bahan evaluasi dari satuan pendidikan seperti itu. Nah, apa sih bedanya asesmen nasional dengan ujian nasional? Kalau pada ujian nasional, sekolah, siswa itu kan berlomba-lomba untuk mencapai hasil belajar yang nilainya tinggi gitu ya, untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tapi kalau pada asesmen nasional ini untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Walaupun yang tes itu hanya sebagian, tidak seluruhnya. Kemudian jenjang penilaian, kalau ujian nasional, SMP, SMA, dan SMK. Nah, kalau asesmen nasional, mulai SD, SMP, SMA, dan juga program kesetaraan kayak PKBM, seperti itu. Kemudian untuk level siswanya, kalau ujian nasional itu kalau SMP kelas 9, SMA kelas 12, tapi kalau asesmen nasional itu justru dia adanya di tengah ya. Tapi kalau SD nggak di tengah ya. Kalau SD itu kelas 5, SMP itu kelas 8, kemudian SMA kelas 11. Kemudian subjek siswanya, kalau pada waktu ujian nasional, pokoknya semua siswa kalau SMP gitu ya, kelas 9 semuanya ngikut. Tapi kalau pada asesmen nasional, itu hanya siswa-siswa yang dipilih aja secara acak. Kemudian model soal. Model soal pada ujian nasional hanya pilihan ganda. Ya, hanya pilihan ganda kalau di SMP. Nah, tapi kalau untuk asesmen nasional itu lebih variatif. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks. Nah, bedanya pilihan ganda dengan pilihan ganda kompleks itu apa? Kalau pilihan ganda itu hanya memilih satu jawaban yang benar. Tapi kalau pilihan ganda kompleks itu jawabannya bisa lebih dari satu. Kemudian model soal lainnya bisa menjodohkan, bisa isian singkat, bisa uraian. Kemudian sasaran penilaian, kalau pada ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran, tapi kalau pada asesmen nasional kompetensi literasi, numerasi, dan karakter. Ya. Kemudian juga iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kemudian untuk metode penilaiannya, kalau pada ujian nasional dengan CBT dan juga ada yang paper based test. Kemudian kalau pada asesmen nasional dengan computerized multi-stage adaptive testing, seperti itu. Selanjutnya, nah ini skenarionya pelaksanaannya. Jadi kalau ujian nasional itu kan pelaksanaannya kalau SMP
4 hari gitu ya, 1 hari 1 pelajaran. Tapi kalau pada asesmen nasional itu hanya 2 hari. Hari pertama literasi ini membaca ya, kemudian dilanjutkan dengan survei karakter. Tes untuk SMP itu baik hari pertama maupun hari kedua, tes literasinya 90 menit, hari kedua tes numerasinya 90 menit. Nah, untuk survei karakter SMP, hari pertama 30 menit, survei lingkungan belajarnya 30 menit juga. Kemudian, nah ini yang tadi saya sudah jelaskan, bentuk soal. Bentuk soal ini bisa 5 macam. Bapak Ibu bisa juga searching di Pusmenjar kemdikbud.go.id. Nah, di situ di web itu banyak sekali contoh-contoh model-model soal AKM, ya, baik dari SD, SMP maupun SMA. Seperti itu. Kemudian, nah, untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti BIMTEK AKM, bisa langsung mengikuti saja dengan mengklik web ini, gurubelajar-akm.simpkb.id. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa belajar dari rumah sendiri. Nah, silahkan Bapak Ibu yang belum, di sini kita bisa mendapatkan sertifikat juga. Itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, semoga saya bisa jawab. Kalau tidak bisa, mohon bantuan teman-teman untuk menjawab. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eva selaku narasumber yang telah menyampaikan materi tentang AKM. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi bekal kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan datang di tahun pelajaran 2021-2022. Di mana kelas 7 dan 8 sudah mulai dengan kegiatan belajar dengan sistem AKM. Baik, teman-teman sejawat yang dibanggakan, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan yang berhubungan dengan materi AKM yang telah disampaikan oleh Ibu Eva, dipersilakan. Saya bertanya ya. Pelaksanaan KKM ini kan nanti sekitar bulan September atau Oktober kalau nggak salah. Nah, ini pelaksanaan di rumah atau di rumah masing-masing anak atau di sekolah ya? Kalau dibaca di petunjuknya sih bisa daring, bisa di sekolah ya, cuman tergantung kondisinya sepertinya. Gitu, kalau kondisinya seperti ini ya nggak mungkin di sekolah. Kalau di petunjuknya seperti itu, bisa daring, bisa di sekolah gitu. Maksudnya bisa langsung dari rumah. Dengan BDR ya. Oke, terima kasih. Ya. Sama-sama. Mungkin yang perlu maaf Bu Ati, ya, saya lupa. Jadi mungkin yang perlu kita biasakan ke anak-anak ketika memberikan variasi bentuk soal kali ya. Teman-teman bisa membiasakan untuk membuat variasi soal ke siswa dengan mengikuti variasi soal seperti AKM kayak gitu. Kelihatan Bapak Ibu? Iya, kelihatan Bapak. Nah, ini di web ini pusmenjar.kemdikbud.go.id kita bisa ngelihat di sini ya, di bawahnya itu ada level pembelajaran. Nah, untuk yang SMP adanya di sini, adanya di level 4. Nah, kalau anak-anak kita mau melihat seperti apa modelnya, atau kita sendiri pengen melihat modelnya seperti apa, kita bisa klik di sini. Misalnya ya, saya klik ini yang numerasi.
nggak mau ya. Nah, nih. Di sini level pembelajaran 4 kelas 8. Nah, di sini ada pilihannya. Ada pilihannya, kita mau belajar yang mana nih? Seperti itu. Ya. Misalnya saya klik yang ini. Nah, ini soalnya seperti ini. Jadi dikasih stimulus ya. Stimulusnya ini tentang KRL. Ini ada jadwal KRL, dikasih tahu. Nah, kemana aja. Nah, kalau yang ini kan biasa ya. Pertanyaannya biasa. Dia akan melakukan perjalanan. Nah, ada berapa pilihan perjalanan yang berbeda yang bisa diambil Adi. Tinggal hitung aja dari sini. Ya. Kemudian bisa uraian. Ya, kalau uraian, Adi akan berangkat dari Ubuntu ke Fatmawati, berapa biaya minimal? Berarti dia harus menguraikan jawabannya apa, cara penyelesaiannya seperti apa. Kemudian, nah ini pilihan ganda kompleks. Dalam perjalanan Adi ingin menggunakan ojek online sebagai salah satu moda transportasi yang ia gunakan. Pilihan penjelasan mana yang akan Adi ambil dengan biaya lebih sedikit jika Adi berangkat dari Ubuntu ke Fatmawati? Nah, ini jawabannya bisa lebih dari satu. Gitu. Jelas nggak Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu jelas? Eva, lihat soalnya. Kita bisa nggak sih buat ini ya ampun. Kalau gurunya bingung buat soalnya kayak gitu gimana ntar dia ini anaknya. Ya, makanya ini kan banyak contoh. Kalau lihat soalnya kayaknya Ini hanya contohnya aja sih. Ini hanya contoh aja. Kalau yang literasi ya, coba kita lihat yang literasi. Ini maksudnya nggak mau sih. Nah, ini yang contoh literasi. Dikasih dialog drama seperti itu. Nah, di mana saja tuh kalau ini kan jawabannya bisa lebih dari satu, ya ini pilihan ganda kompleks kayak gini. Drama kan dia harus baca berarti dialog drama. Tempatnya di mana aja gitu kan berarti harus baca. Benar-benar nggak bisa nggak salah-salah, dan jawabannya bisa lebih dari satu gitu. Jelas nggak Bapak Ibu? Kan kalau kayak gini kan literasi ini sebenarnya tidak harus bahasa Indonesia ya, kalau setiap guru mau berusaha seperti soal AKM gitu maksud saya. Memang untuk SMA nasional AKM-nya itu literasi dan numerasi. Literasinya itu kan mungkin kaitannya dengan guru bahasa Indonesia, tapi menurut saya itu guru-guru pelajaran lain juga bisa mulai membuat model soal-soal AKM seperti ini gitu. Gitu Bapak Ibu menurut saya. Dan apalagi Budian gitu ya, guru IPA. Itu lebih banyak lagi yang kaitannya dengan real kehidupan nyata kan, kehidupan yang real yang kita alami gitu. Gitu Budian. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang memuaskan. Hey.